Siamo tutti fratelli. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai usaha kita memutuskan penyebaran COVID-19. Oh ya teman-teman, di sini kita rekamannya juga memakai masker dan menjaga jarak juga loh. Iya bener banget nih ya, jadi jaga selalu kesehatan untuk kita semua ya. Nah, kira-kira sekarang nih kita mau ngomong-ngomong soal apa sih? Pastinya kita mau ngomong hal yang pastinya seru banget di. Mm-mm. Oh ya, sebelum itu kita kenalin diri kita dulu yuk. Oke, jadi kenalin teman-teman, di sini nama saya Torik dan teman saya. Dipta, halo teman-teman semua. Nah, di sini kita mau cerita dan sharing ke teman-teman semua tentang serba-serbi KSR PMI. Yeay! Nah, jadi teman-teman pasti udah tahu kan apa itu PMI? Apa tuh? Yaitu Palang Merah Indonesia. Kalau KSR, Korps Sukarela. Nah, teman-teman pasti masih asing kan dengan kata Korps Sukarela ini? Oke, dari Dipta mungkin bisa jelasin ke teman-teman pendengar. Iya bener banget ya Torik ya, pasti masih banyak banget yang asing apa sih itu KSR, nggak pernah denger gitu kan ya. Jadi relawan PMI itu teman-teman terbagi menjadi tiga, ada KSR, TSR, dan PMR. Nah untuk PMR sendiri teman-teman pasti udah nggak asing ya, karena biasanya PMR ini ada di ekstrakurikuler sekolah teman-teman masing-masing. Untuk KSR dan TSR sendiri, biasanya teman-teman bisa menemui di markas PMI daerah, markas PMI provinsi, maupun markas PMI pusat. Untuk KSR sendiri teman-teman, dia tuh nggak cuma ada di markas PMI daerah, provinsi maupun pusat, tapi bisa juga teman-teman temui di unit kegiatan mahasiswa atau UKM di universitas-universitas, di mana UKM ini merupakan ekstrakurikuler yang ada di ranah universitas. Oh iya, Torik. Untuk KSR dan TSR sendiri kan fungsinya beda nih. Kalau dari kamu sendiri, KSR dan TSR itu fungsinya apa sih perbedaannya? Oke, jadi gini ya teman-teman, saya bahas yang TSR dulu. TSR itu adalah tenaga sukarela. Nah, jadi TSR ini merupakan relawan PMI yang ingin berkontribusi dengan memberikan keahliannya. Jadi untuk menjadi anggota TSR, mereka harus memiliki keahlian di suatu bidang tertentu. Jadi mereka adalah profesional di suatu bidang. Jadi mereka bisa profesional di bidang teknik, profesional di bidang keguruan, profesional di bidang kesehatan, dan lain-lain. Jadi misalnya di suatu daerah terjadi bencana dan mereka butuh tenaga, anggap aja mereka butuh tenaga di bidang keguruan. Nah, jadi PMI akan mengirimkan TSR yang memiliki keahlian di bidang keguruan, seperti itu. Nah, untuk KSR itu siapa aja bisa, kita nggak perlu punya keahlian, yang penting kita lulus dan mengikuti diklat dari PMI tersebut. Wah, jadi KSR ini tuh merupakan sukarelawan yang bergerak di bidang kemahasiswaan ya, Torik ya. Iya. Nah, jadi ada banyak banget kegiatan yang bisa dilakuin atau bisa kita berkontribusi nih di KSR, baik di KSR perguruan tinggi atau KSR markas PMI. Nah, contoh kegiatannya tuh ada kegiatan donor darah. Jadi kalau misalnya di PMI itu biasanya sering mengadakan kegiatan rutin untuk donor darah atau permintaan donor darah di rumah sakit untuk kebutuhan darurat. Terus juga ada kegiatan penjagaan pertolongan pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman semua sering ngelihat ada yang nolong-nolong nih di lalu lintas, di kecelakaan lalu lintas. Nah, itu biasanya KSR PMI ikut berkontribusi untuk melakukan pertolongan pertamanya. Selanjutnya ada kegiatan evakuasi pada kecelakaan atau kebencanaan. Jadi misalnya saat kecelakaan atau saat kejadian bencana, nah KSR PMI ikut turun untuk melakukan evakuasinya. Selanjutnya ada kegiatan PAM, penjagaan arus mudik. Nah, biasanya PAM ini tuh ada di hari-hari libur panjang seperti hari raya dan libur lebaran atau libur Natal. Jadi kalau misalnya saat PAM itu teman-teman biasanya ngelihat di posko-posko yang ada di pinggir-pinggir jalan, biasanya itu ikut berpartisipasi bersama pengamanan-pengamanan lalu lintas lainnya. Nah, selanjutnya ada juga nih di masa pandemi kayak gini, KSR PMI juga ikut berkontribusi untuk melakukan penjagaan siaga COVID serta melakukan kegiatan dekontaminasi untuk mensterilkan daerah-daerah atau tempat-tempat yang bisa berpotensi untuk menularkan virus COVID-19. Oh iya teman-teman, di sini saat KSR PMI Unit UN yang menjalankan tugasnya, kita nggak sendiri tentunya. Iya. Kita juga kerjasama
dengan PMI yang lain. Jadi di sini kita menginduk ke PMI daerah, yaitu PMI Kabupaten Sleman. Nah, dari situ kita juga kerjasama dengan PMI Provinsi DIY dan PMI Pusat. Nah, tahu nggak sih Dipta, jadi teman-teman di KSR PMI Unit UN ya ini punya banyak banget pengalaman di bidang kerelawanan. Oh iya Torik, seseru apa sih tuh kegiatan-kegiatan yang udah diikutin sama anggota-anggota KSR PMI Unit UNY? Ya nih Dipta, jadi contohnya nih di tiap tahunnya KSR PMI Unit UNY kerjasama dengan Markas PMI Kabupaten Sleman untuk melakukan penjagaan arus mudik, yaitu yang dilaksanakan di saat Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Dan juga di masa pandemi ini kita KSR PMI Unit UNY juga ikut berkontribusi dengan menjadi personil relawan penjagaan dan evakuasi di masa COVID-19 ini loh Dipta. Wah, seru-seru banget ya pasti Torik, pengalaman yang bisa didapat tentunya bisa ngasih manfaat dan banyak banget gitu orang-orang yang bisa kita bantu ya nggak sih Torik? Iya. Oh iya, tahu nggak Torik? Pas bencana gempa Lombok tahun 2018 lalu, anggota KSR PMI Unit U ini juga ada loh yang ikut berkontribusi dalam kebencanaan itu. Jadi salah satu anggota KSR PMI Unit UNI itu ikut langsung ke Lombok untuk menolong korban bencana yang ada di sana. Bener banget Dipta, jadi walaupun kita ada di Jogja, kita nggak cuma bantu yang ada di Jogja Iya, aja. benar banget. Nah, terus tahu nggak nih teman-teman yang paling baru ini di tahun 2020, teman-teman kita dari anggota KSR PMI Unit UNY juga ikut nih berperan dalam kegiatan siaga bencana Merapi. Jadi di sono teman-teman kita mulai dari proses asesmen atau penilaian hingga pemantauan status dan grafik pergerakan lahar dan awan panas Merapi. Jadi kita standby terus nih di masa siaga bencana Merapi ini. Iya, pasti seru banget dan berkesan banget ya Torik pengalaman-pengalaman tadi. Teman-teman semua, Torik ini juga kalau nggak salah kamu pernah ikut kegiatan kerelawanan di PMI kan ya Torik ya? Oh iya dong Dipta. Pengalamanku tuh yang paling berkesan itu saat menjadi relawan di Turi Kabupaten Sleman. Jadi itu di awal tahun 2020. Jadi waktu itu siswa-siswa SMP sedang melakukan kegiatan pramuka susur sungai, tapi sayangnya terjadi bencana banjir bandang. Jadi akibatnya ada beberapa siswa-siswi yang terseret banjir bandang tersebut. Jadi ada yang hilang. Nah, di kejadian itu kita dari KSR PMI Unit UN yang mengirimkan anggota ke sana termasuk saya. Nah, waktu itu kita ikut mencari di sungai, dan karena air sungainya itu keruh atau kotor, nah pas malamnya saat kita sudah selesai mencari, itu banyak kaki dari teman-teman kita yang gatel. Oh iya. Nah, jadi di situ kita bantu ngobatin supaya besok paginya teman-teman kita bisa ikut mencari lagi. Nah, pas malam itu bukan berarti nggak ada kegiatan. Pas malam itu kita justru melakukan koordinasi. Jadi kita menentukan nih untuk besok kita mau standby di mana aja. PMI UN-nya Kabupaten Sleman mau di mana aja standby-nya. Misalnya di titik A, di titik B, ambulannya standby di titik A, di titik B. Nah, terus di situ kita juga nggak sendirian, jadi ada banyak organisasi kemanusiaan yang lain. Jadi kita juga bisa kenalan dan menambah relasi. Nah, di situ saya banyak sharing ke teman-teman dari organisasi kemanusiaan yang lain. Jadi ada banyak banget deh pengalaman dan hal baru yang aku dapetin dengan bergabung di KSR PMI Unit UNY ini. Wah, pasti seru banget ya Torik ya pengalaman-pengalaman kamu. Tentunya kamu bisa dapat banyak banget hal-hal baru kayak relasi yang tadi kamu bilang, terus ilmu-ilmu baru tentunya. Yang pasti kamu juga bisa bermanfaat ya untuk orang-orang yang ada di sana. Iya Dipta, bener banget. Oh iya Torik, ngomong-ngomong, kalau kegiatan di KSR PMI Unit UNY sendiri, itu kan pasti banyak banget ya Torik. Mungkin kamu bisa cerita ke teman-teman semua kegiatan-kegiatan yang biasa dilakuin sama KSR PMI Unit UNY. Oh, bisa Dipta. Jadi kayak yang tadi udah kita jelasin ya, jadi ada penjagaan saat arus mudik dan juga penjagaan di masa pandemi. Nah, selain itu kita dari KSR PMI Unit UNY juga biasa melakukan kegiatan pembantuan kebutuhan darah. Jadi biasanya di beberapa rumah sakit di Jogja ada beberapa individu atau orang yang mereka butuh bantuan donor darah untuk keluarga atau kenalannya. Nah, di situ kita bantu mencarikan pendonor-pendonor ke orang yang membutuhkan tersebut.
Iya, Torik ya. Jadi untuk teman-teman semua nih, selain di masa normal seperti saat ini, kegiatan KSR PMI Unit ini juga biasanya berkontribusi saat kondisi bencana nih. Jadi misalnya waktu bencana Merapi tahun 2018 lalu, nah KSR PMI Unit UNI ini tuh tanggap darurat untuk mendirikan posko kebencanaan dan membagikan masker kepada pejalan kaki atau pengendara motor yang memang melintasi daerah-daerah yang terdampak hujan abu vulkanik bencana Merapi tahun 2018 itu. Iya Dipta, jadi pokoknya ada banyak banget pengalaman dan kontribusi positif yang bisa kita lakukan dengan bergabung sebagai relawan di KSR PMI. Iya, bener banget ya Torik ya. Jadi kita bisa punya banyak banget relasi, kayak misalnya relasi di bidang tenaga medis, relasi dari tenaga keamanan, aparat pemerintahan, pendidikan, terus selain itu juga ada pengalaman yang berkesan, ilmu-ilmu baru tentunya. Terus tentunya yang paling wah banget itu kita bisa ngasih manfaat ya Torik ya untuk banyak orang. Oh iya jelas itu yang paling penting justru. Iya, bener banget. Nah sekarang pasti teman-teman pendengar udah lebih tahu ya apa itu tentang KSR dan kegiatan-kegiatannya. Nah semoga dengan mendengar dari podcast ini teman-teman semua bisa menjadi lebih termotivasi dan menjadi lebih yakin untuk Iya, mendaftar menjadi relawan di KSR PMI. Iya ya Torik ya, jadi untuk menjadi sukarelawan di KSR PMI itu pasti bakal banyak banget ngasih kita kesan ya, nggak cuman kesan di diri kita sendiri, tapi juga kesan baik untuk orang-orang yang di sekitar kita. Kita bisa ngasih manfaat untuk orang-orang yang membutuhkan, bahkan yang nggak kita kenal gitu, bahkan kita bisa juga menyelamatkan nyawa mereka. Iya benar banget Dipta. Dan menjadi relawan dari KSR PMI, kamu juga nggak cuma bisa ngebantu orang yang nggak kamu kenal, kamu juga bisa ngebantu orang terdekat kamu. Jadi kalau ada kejadian-kejadian tak terduga, kamu bisa siap siaga membantu mereka. Iya, keren banget ya pastinya Torik ya. Oh jelas. Nah, teman-teman semua, kayaknya Torik percakapan kita cukup sampai sini aja ya. Udah banyak banget kayaknya cuap-cuap kita dari tadi. Untuk teman-teman semua, kalau gitu kita pamit undur diri dulu ya Torik ya. Iya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker, serta menjauhi kerumunan. Sampai jumpa di lain waktu. Siamo tutti fratelli.